Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sartika Sari Wardani DH-Pasa, Esos MIKOM dengan NIDN 0023118706, dosen dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Digital Public Relations dan Media Sosial, di mana mata kuliah ini berbasis teori dan praktek dengan bobot 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Total bobot SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS dan merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa konsentrasi Public Relations. Berkaitan dengan materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah terdiri atas 3 poin utama. Yang pertama adalah mengenai Public Relations Campaign atau kampanye Public Relations. Yang kedua adalah Social Media Campaign, kampanye media sosial, dan yang ketiga adalah mengenai Media Monitoring. Berkaitan dengan capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan kampanye PR digital dan media sosial serta melakukan media monitoring. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran mata kuliah Digital Public Relations dan Social Media ini juga terdiri atas 3 poin utama. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar kampanye Public Relations. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan kampanye PR di media sosial. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan media monitoring. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini: 1. Prinsip dasar kampanye PR. 2. Optimasi sosial media sebagai media kampanye PR. Yang ketiga, media monitoring. Mengenai model pembelajaran pada mata kuliah Digital PR dan Social Media ini menggunakan sistem blended learning, di mana tatap muka dilakukan sebesar 70% dan 30% lainnya merupakan kelas asynchronous. Dan kami juga memanfaatkan learning management system yang dimiliki oleh Unhas yang kita kenal dengan nama Sekolah Volume 2 sebagai media pembelajaran mandiri bagi mahasiswa. Berikutnya mengenai metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem ceramah, metode tanya jawab, small group discussion, dan juga tugas dalam bentuk project based. Pola pengajaran pada mata kuliah ini menggunakan pola DIA, di mana pola interaksi yang terjadi di dalam kelas antara dosen dan mahasiswa menerapkan pola pengajaran DIA. D untuk delivery, di mana dosen akan memaparkan materi sesuai topik yang akan diajarkan, dan ada interaction, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengemukakan pendapat, memecahkan masalah, bertanya, dan sharing their opinions. Kemudian ada assessment, di mana sistem penilaian pada mata kuliah ini dinilai dari attitude selama perkuliahan dan kehadiran yang dinilai 10%. Kemudian kognitif dinilai dari tugas juga sebesar 10%. Ada kuis dan keaktifan sebesar 15%, UTS 30%, dan UAS 35%. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran untuk mata kuliah Digital Public Relations dan Media Sosial berikut ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar adik-adik? Semangat hari ini? Oke, kembali lagi kita di mata kuliah Digital PR dan Social Media. Ya, saya memastikan supaya adik-adik tidak salah kelas takutnya nanti ya. Karena sekarang pagi ini kita tetap semangat untuk menjalani kuliah kita hari ini. Adik-adik alhamdulillah dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan sama-sama berdoa. Doa sesuai dengan keyakinan adik-adik masing-masing, doa dimulai.
selesai. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas lebih dalam mengenai digital public relation dan social media campaign, ada baiknya seperti biasa kita mengisi presensi kehadiran adik-adik sekalian ya. Siapkan handphonenya dan scanning barcode presensi mata kuliah ini. Disilakan. Oke, sudah berhasil? Oke, terima kasih. Kita kembali ke mata kuliah kita lagi. Nah, adik-adik, kita kembali lagi di pertemuan hari ini untuk mata kuliah digital PR dan social media. Hari ini kita akan lebih banyak fokus ke digital PR dan social media campaign seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang diharapkan dari mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan kampanye PR digital di media sosial dan juga melakukan yang namanya media monitoring. Seperti yang sudah sama-sama kita pahami bahwa saat ini pemanfaatan optimasi social media, media digital itu sangat penting bagi seorang PR. Apalagi adik-adik ini yang sekarang ada di ruangan adalah calon public relations officer yang nantinya mungkin ada yang bekerja di korporasi, ada yang mungkin bekerja di pemerintahan atau mungkin biasa kita kenal dengan istilah humas. Betul sekali, ataupun mungkin di NGO ataupun di mana saja nanti adik-adik bisa bekerja. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih adik-adik, mungkin ada baiknya saya coba merecall materi yang sudah saya berikan minggu lalu. Saya ingin sedikit bertanya ke adik-adik sekalian, kira-kira apa ya pentingnya media relations bagi seorang public relations? Ada yang bisa memberi feedbacknya? Silakan Hani. Jadi media relation itu merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh PR karena media merupakan komponen utama yang membantu PR dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan citra dan reputasi yang baik di mata publik. Oke, good. Itu dia ya. Jadi cukup merepresentasikan untuk materi yang sebelumnya bahwa yang perlu kita tahu public relations itu selalu diakhiri dengan huruf S. Ya, jadi jangan lupa, jangan cuma menyebutkan public relation saja, tapi jangan lupa bentuk jamaknya. Kenapa dia jamak? Karena PR itu memang tugasnya harus membangun banyak jaringan, membangun banyak hubungan, entah itu dengan media, makanya ada yang namanya media relations, kemudian ada hubungan dengan pemerintahan, makanya PR itu berkaitan dengan government relations, kemudian ada namanya community relations, dan masih banyak lagi, ada stakeholders, ada publik lain. Nah, salah satu yang sudah disebutkan sama Hani tadi, terima kasih untuk responnya, ya berkaitan dengan media relations itu sendiri. Oke, next, lebih ke PR campaign. Adik-adik, pasti kamu udah biasa lihat ya bagaimana seorang PR itu melakukan yang namanya kampanye. Kalau zaman dulu PR konvensional ketika ingin menyampaikan sebuah isu, ingin menyuarakan isu-isu tertentu, media yang digunakan itu lebih banyak pada media-media konvensional, media mainstream seperti yang biasa adik orang tua kalian kali ya lebih banyak mengkonsumsi kayak TV dan radio. Sekarang generasi kalian di Gen Z ini lebih banyak menggunakan social media. Benar sekali. Jadi makanya kenapa sekarang PR itu lebih banyak menggunakan social media sebagai media mereka untuk melakukan berbagai macam campaign yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan atau tempat mereka bekerja. Jadi secara definitif, PR campaign is an organized course of activities aimed at distributing information and positively promoting the image of a business or organization. Seperti biasa, PR itu tugasnya adalah mengkampanyekan, menyampaikan aktivitas perusahaan yang sifatnya positif, yang bisa mempromosikan, menciptakan image yang baik daripada sebuah perusahaan ataupun organisasi. Kemudian, these campaigns have clear objectives such as increasing awareness of a product, service, or a brand. Jadi, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh PR ini tujuannya adalah sangat jelas. Mereka ingin meningkatkan yang namanya awareness, baik itu produk, jasa, ataupun brand perusahaan itu. Ya. Berikutnya, what is the purpose of PR campaign? Kenapa sih sebenarnya PR itu harus melakukan yang namanya kampanye?
ya. Jadi ada beberapa tujuannya. Yang pasti yang pertama adalah specific to the business and every single campaign will have unique reasons for being created and carried out. Jadi tujuan PR campaign ini selalu spesifik kepada bisnis itu dan selalu mempunyai alasan yang unik tersendiri ya. Dimana sekarang di era digital saat ini kita tidak bisa bekerja tanpa yang namanya berkolaborasi. Makanya kenapa kita melibatkan stakeholders. Oh, masih ada terakhir berkaitan dengan edukasi publik. Ya, jadi tidak boleh hanya sekedar memikirkan kepentingan perusahaan, tapi juga kita harus mengedukasi publik kita. Misalnya, perusahaan ketika ingin menjual produknya berkaitan dengan yang cewek-cewek di sini, misalnya skincare gitu ya. Selain menjual produk, banyak sekarang produk skincare yang juga mengajarkan kita bahwa ternyata basic skincare itu lebih penting, adik-adik gitu ya. Ternyata nggak perlu skincare yang mahal, yang paling penting itu adalah kamu pakai pelembab misalnya, kamu menggunakan sunscreen gitu ya, karena matahari di Makassar luar biasa gitu ya, ada kata orang satu matahari gitu katanya kalau di Makassar ya, saking panasnya. Nah itu produk-produk juga membantu mengedukasi sehingga dalam bentuk kampanye ini bisa membantu meningkatkan brand awareness dan ketertarikan serta loyalitas. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya akan memutarkan satu video singkat buat adik-adik tonton bersama. Setelah kita nonton sama-sama videonya, saya akan mungkin meminta respon atau feedback dari adik-adik sekalian. Oke, mari kita sama-sama nonton videonya. More than 2 billion people are now online, creating a vast amount of internet content. Every minute, internet users type hundreds of thousands of tweets or posts on Facebook and upload hundreds of hours of video footage on YouTube. At the same time, millions of people find product recommendations through Google, an internet service which, together with social media sites, is becoming a key part of any business. More than 50% of customers who buy products online share information about their purchases via social media sites. They also use social media to follow brands of products. Over 60% of global internet users now research products online. 9 out of 10 people trust the opinions of other customers. Right now, there are millions of people sharing information about Fortune 100 companies. Social media is becoming the best way to understand customers and interact with them. But how can you browse through billions of results to find the ones affecting your brand? This is where social media monitoring comes in. Social media monitoring makes it possible to see what's being said about your brand. It is a way of finding out what people are saying about your company or product and where they are saying it. You can get access to these comments through Instant Mail, browser, dashboard, a mobile application for iOS or Android. Interact with customers. Manage your brand reputation online. Gather valuable consumer insights. Measure the impact of marketing, improve sales. Oke, itu dia tadi videonya adik-adik sekalian, walaupun mungkin pace-nya agak cepat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk melihat apakah kalian memahami videonya dengan baik tanpa saya harus mengulang, saya ingin bertanya ke adik-adik sekalian. Setelah kita sama-sama menonton video yang tadi related to social media dan juga public relations, kemudian ada brand, kira-kira apa yang kamu pahami setelah melihat video tadi? Anyone please raise your hand. Terima kasih, silakan Aufar. Jadi dari video yang diputar tadi, saya dapat menangkap bahwa sosial media adalah alat yang dapat membantu kita, khususnya public relation, untuk memahami publik dengan baik, melakukan interaksi dan membangun kepercayaan publik sesuai dengan tujuan PR. Oke, great, sangat komprehensif ya adik-adik sekalian. Jadi kalau mengenai penguasaan terhadap social media, saya rasa kalian lebih jago bahkan dari saya, karena kalian adalah techno-savvy generation yang memang sudah lahir, sudah ditempa dengan social media. Di sini ada yang tidak punya social media kah? Pasti banyak ya. Ada yang punya lebih dari 3 social media? Pasti ada punya apa aja? Instagram sudah wajib, apalagi?
TikTok it's a must kayaknya ya. Kemudian apalagi satunya yang paling Oh, X masih ya, masih ini ya. Oke, WhatsApp juga boleh. Kalau saya X sudah mulai, X tuh the most updated sebenarnya ya. Kalau nyari tinggal masukin kata ya. Tapi kalau TikTok paling banyak biasanya digunakan apa? Bukan joget-joget toh. Banyak biasa saya tanya di kelas lain biasanya, saya dapat informasi ini Bu, saya bacanya di TikTok. Beda dengan kami, kalau generasi kami dulu bacanya dari sumber berita dari koran, dari majalah gitu ya. Jadi itu adalah gapnya. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan dengan komprehensif oleh Aufar. Kita lanjutkan lagi, mungkin agak merecall aja mengenai media sosial. Saya akan langsung menampilkan lebih banyak lagi. Jadi media sosial seperti yang biasa adik-adik gunakan menjadi media yang penting untuk membangun kesadaran sosial dari masyarakat. Jadi media sosial itu jangan hanya berpikir bahwa banyak dampak negatifnya seperti yang adik-adik biasa lihat, mungkin penipuan, pencurian data, shaming di online, cyberbullying dan lain-lain. Tapi banyak juga manfaat positifnya, tergantung bagaimana adik-adik memanfaatkannya. Salah satunya adalah bisa memanfaatkan media sosial sebagai media membangun kesadaran sosial buat masyarakat. Nah, ini diperkuat dengan data dari Global Digital Report di tahun 2021 bahwa ada 4,2 miliar penduduk di dunia yang sudah menggunakan media sosial dan setiap harinya ada 1 juta orang yang menggunakan media sosial untuk pertama kalinya. Nah, ini kalian pasti masuk di sini nih ya, pengguna aktif social media. Instagram ada yang akunnya sampai 3 sampai 4. Ini based on penelitian senior kalian. Itu kebetulan anak bimbingan saya. Dia ternyata Instagram tuh banyak yang multiple account. Ada yang akun untuk branding, akun kedua untuk suka-suka dia mau posting apa, ada yang nangis-nangis kalau putus, ada yang akun ketiga dipakai untuk berantem sama fans-fans K-pop ya di forum-forum diskusi. Itu ada loh, real. Itu based on research. Kemudian masih banyak lagi, ada yang sampai 4-5 akun. Itu waktunya kayaknya cuma fokus di handphone ya. Jangan seperti itu. Nah, media sosial juga digunakan mendistribusikan hasil penelitian seperti yang udah saya sampaikan dan berinteraksi dengan pemangku kebijakan juga. Sekarang kita dulu boro-boro kita pikir gitu ya, bisa ngobrol, bisa komen kegiatannya presiden. Sekarang presiden ngapain, kalian bisa langsung komentar, Pak datang dong, di sini jalanannya rusak gitu ya. Di sini udah boleh langsung. Itu kekuatan media sosial. Selain itu berguna juga membangun personal branding dan mengumpulkan followers sehingga pesan yang ingin disampaikan tersalurkan ke masyarakat yang lebih luas. Nah, kita langsung masuk ke social media campaign. Setelah melihat tadi bagaimana pemanfaatan optimasi media sosial itu sendiri, kita bisa melihat secara real contoh-contoh social media campaign. Salah satu yang cukup populer tuh saya langsung tampilkan saja, adalah ketika Bapak Barack Obama melakukan campaign agar masyarakat memilih dia sebagai presiden. Dia salah satu contoh tokoh yang memanfaatkan social media pertama kali, utamanya Twitter waktu itu, mengumpulkan pemuda dan pemudi generasi baru seperti kalian untuk bisa mendukung dia sampai dengan akhirnya dia bisa cast their vote untuk seorang Obama yang pada saat itu tampil sebagai tokoh yang di negara dia itu termarginalkan gitu ya. Satu, kulit hitam ya, kemudian dia bukan pure dari Amerika gitu, bahkan ada darah Indonesianya ya. Biasa kita lihat waktu dia datang ke Indonesia makan nasi goreng ya. Kalau kita mungkin nasi goreng udah enek ya tiap pagi, makanya mama saya soalnya pribadi tiap pagi goreng nasi biar nggak rugi. Nah, dalam KBBI kampanye sendiri memiliki makna kegiatan yang dilaksanakan organisasi politik atau calon yang bersaing untuk memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dan dalam suatu pemungutan suara. Nah, social media campaign ini sendiri sudah banyak sebenarnya melakukan, sudah punya arah, dia tersusun dan memperkuat informasi suatu produk melalui media sosial. Ada data dari Hotsuite mengenai social media campaign ini yang mendefinisikannya sebagai series of coordinated action that are intended to fulfill the goals
set forth in your overall strategy, yang artinya rangkaian koordinasi kegiatan yang tujuannya mencapai tujuan tertentu yang ditentukan berdasarkan strategi. Jadi misalnya kayak tadi Obama, dia sudah punya tujuan agar pemilih pemula yang usia-usia kalian memilih dia, anak muda, di mana anak muda banyak menggunakan sosial media di era dia ketika dia naik gitu ya. Jadi mempelajari strateginya apa ya supaya mereka bisa memberikan vote, ya kita gunakan media sosial. Oke. Nah, ini mungkin ada tipe-tipe social media campaign, adik-adik ada beberapa. Ada yang namanya kampanye pemasaran atau marketing campaign. Kemudian social media campaign strategi, apa sih strategi yang harus dilakukan? Jadi seperti biasa ada tahapan-tahapan atau strategi yang harus dilakukan. Ada 5 tahapan di sini strategi yang harus dilakukan untuk melakukan social media campaign. Yang pasti yang pertama adalah perencanaan atau planning. We should analyze and do the research. Jadi di perencanaan itu selalu consist of observasi, kita mengumpulkan data dan fakta, menganalisa kondisi, isu apa yang terjadi ya. Karena data-data itu yang bisa kita gunakan untuk melangkah ke tahap kedua, yaitu menentukan objektif dan aims-nya atau tujuannya. Kalau misalnya kamu udah research nih, di sekitar perusahaan tempat kamu bekerja as a PRO misalnya, oh ternyata masih banyak masyarakat di sekitar sini yang belum paham tentang sampah, bagaimana memilah sampah. Nah, tujuannya apa? Kita harus mengedukasi mereka supaya mereka lebih aware tentang sampah, tentang produk-produk sampah, jenis sampah, gimana mengolahnya. Kemudian public and message, kira-kira siapa targetnya, siapa publiknya, kemudian pesannya seperti apa. Kalau masyarakatnya misalnya ekonomi menengah ke bawah, ya harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih relate sama mereka. Kemudian membutuhkan yang namanya kreativitas dan kolaborasi. Namanya campaign itu kalau kita cuma pasang kertas putih terus tulis, pasti siapa yang mau baca gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bikin dalam bentuk video, dalam bentuk animasi, pasti akan banyak orang yang ingin memperhatikannya. Dan jangan lupa melakukan yang namanya kolaborasi. Social campaign yang dilakukan PR tidak akan berdiri sendiri karena dia butuh berkolaborasi dengan publiknya, bisa dengan komunitas, bisa dengan lembaga sosial, LSM, dan juga pemerintah. Setelah semuanya bisa dikemas dengan baik, jangan lupa untuk melakukan yang namanya tahap akhir, itu selalu diakhiri dengan evaluasi dan review. Kira-kira apa ya kekurangan dari evaluasi dan program yang sudah dikerjakan tersebut. Semakin banyak ideas, the more ideas, the better outcomes. Jadi makin banyak ide, akan makin banyak juga outcomes yang bisa dihasilkan. Makanya butuh kolaborasi yang baik. Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk kampanye social media ya, yang bisa adik-adik lihat, yang biasa kamu lihat ini di Instagram. Ini saya ambil oleh Dove. Turn your back on bold glamour. Ya, let's change beauty. Dove ini adalah salah satu yang cukup aware sama yang namanya isu-isu sosial. Ya, mereka melihat kalau kita kan stigmanya perempuan cantik tuh harus putih, rambutnya lurus, panjang, tinggi, body goals gitu ya. Nah, Dove tuh mengingatkan bahwa kecantikan itu tidak mesti ada pakemnya. You are beautiful as you are. Kamu cantik ya sesuai diri kamu. Ini beberapa bentuk-bentuknya ya. Nah, ini juga nggak mesti rambutnya hitam, ternyata rambut putih tetap cantik juga. Cantik nggak? Jangan terpaksa gitu dong. Tetap cantik ya. Marketing campaign by beauty brand, we say different. Malah yang berbeda itu sekarang malah lebih bagus gitu ya, semakin lebih menonjol. Nah, ini Cotton Ink juga sudah mulai lebih aware. Berbagai macam bentuk tubuh, berbagai macam kecantikan, mulai dari yang matanya belo, ada yang matanya sipit, ada yang bodinya pir, ada yang bodinya lurus, semuanya cantik ya. Ini bentuk-bentuk social media campaign yang dilakukan oleh produk-produk yang mungkin biasa adik-adik gunakan.
Yes, it feels nice if our posts got many likes or reposts, but if you do this for social causes, then it's not your purpose. It's just a sign that our stories are heard. Jadi mereka hanya ingin didengarkan ya. Jadi bukan hanya sekedar nge-repost aja ya. Bentuk kreativitas yang menarik. Terakhir yang mungkin nanti adik-adik lakukan itu juga adalah berkaitan dengan media monitoring. Adik-adik, PR itu fungsi utamanya dalam melakukan media monitoring. Kalau zaman dulu mungkin PR konvensional tuh bikinnya clipping-clipping gitu ya, ngumpulin berita tentang DAF apa aja sih, dikumpulin semua clipping-clippingnya dari majalah. Kalau sekarang social media lebih mudah, tinggal di capture, tinggal gunakan hashtag. Adik-adik biasa kalau ngupload itu pakai hashtag nggak? Nah, biasanya kalau misalnya ikut event-event, kalau mau dapat hadiah, upload foto kamu, gunakan hashtag ini. Gunanya hashtag itu adalah untuk media monitoring buat produk-produk tersebut. Jadi, kalau mereka mau lihat bagaimana sih komentar publik terhadap produk saya, ya menggunakan hashtag yang sudah dia berikan. Supaya dia bisa memonitoring apakah produk saya mendapatkan komen yang positif atau komen yang negatif. Jadi itu gunanya. Jadi bukan hanya asal hashtag aja, enggak, tapi itu ada tujuannya tersendiri ya adik-adik ya. Nah, kita sudah hampir sampai di akhir pertemuan kita hari ini. Sedikit mungkin ada tadi yang saya sudah sampaikan, traditional media monitoring, kemudian ada digital. Dulunya one way communication, sekarang sudah two way communication, sudah menggunakan AI, jauh lebih canggih artificial intelligence. Kalau dulu kita masih pakai koran gitu ya, sekarang pakai bantuan AI, mendeteksi menggunakan search engine optimization SEO, sangat-sangat dimudahkan. Jadi adik-adik ketika kamu menjadi PRO nanti harus juga mengupdate diri mengenai social media. Nah, sebelum saya mengakhiri, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Oke, silakan Afifah. Baik, jadi pertanyaan saya itu, apakah menentukan jenis sosial media itu mempengaruhi kekuatan kampanye seorang PR? Oke, thank you. Nice question Afifah mengenai kira-kira, karena social media tuh banyak ya adik-adik. Kalian taunya mungkin hanya sekedar jenisnya aja, sekedar Instagram, TikTok. Padahal kan sebenarnya berdasarkan jenis dan fungsinya. Ada yang tujuan social media untuk microblogging seperti X, atau dulu kita kenalnya Twitter. Ada yang digunakan untuk berinteraksi, untuk networking, ada yang digunakan untuk berkomunikasi lebih dalam seperti WhatsApp. Nah, itu penting kita untuk mendeteksi, memetakan social media itu berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan kekuatannya, kelemahannya, untuk bisa menentukan kira-kira kampanye PR yang saya lakukan ini paling tepat menggunakan social media apa ya. Jangan sampai misalnya kampanyenya untuk generasi X dan Y. Rata-rata om tante kalian lebih banyak pakai social media apa? Facebook misalnya, ya WhatsApp juga, Facebook misalnya, tapi kalian sebagai PR malah pakai kampanye menggunakan TikTok dan social media, jadinya tidak relevan gitu ya. Jadi sangat penting untuk memetakan karakteristik media social media itu sendiri. Terima kasih Afifah for your questions. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau cukup, terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah hadir di mata kuliah digital PR dan social media hari ini, yang pastinya minggu depan kita akan masih bertemu di mata kuliah ini dan kita akan langsung mempraktekkan, kita akan melakukan kampanye PR campaign menggunakan social media yang akan dilakukan dalam bentuk small group discussion dan juga study case project ya. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.